Alhamdulillah nih Ustadz bisa datang ke tempat saya biar ada teman buat Alhamdulillah. belajar Quran nih Ustadz, Ya, terutama ya. yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Betul. Ya. Ayat apa sih Ustadz yang kaitannya dengan bulan suci Ramadan? Ya, sebetulnya kalau berkaitan dengan bulan suci Ramadan itu 5 ayat dari ayat 183, 184, 185, 186, 187. Tapi kayaknya kalau lebih cocok nih karena kita baca Quran yang berkaitan dengan Al-Quran aja, kita ambil 185 gimana? Apa? Ayat surat apa? Al-Baqarah. Ayat 185. Surat Al-Baqarah 185. Kecil amat tulisannya. Saya baca dulu ya. Siap, siap. Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mohon maaf, baca ta'awuz dulu. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kalau baca Quran maka ta'awuz yang kita baca. Oh, oke. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, punten nih saya potong lagi nih. Apa Ustaz? Gimana? Jadi kalau kita baca di awal surat, nah itu dia ta'awuz, auzubillah itu dengan bismillah. Kalau di awal, Kalau di awal, ayat pertama jadi nih. untuk memulai saja. Nah, tapi kalau kita baca di tengah ini kan kayaknya kita di tengah nih. Nah. Nah, berarti cukup ta'awuz tanpa bismillah. Oh, oke. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Masya Allah, dahsyat luar biasa ya. Mau ngomong, ini tadi pesantren atau gimana nih? Mama madrasah aja Ustaz. Oh, ada saya. Madrasah aja dulu. Masya Allah. Apa Ustaz yang harus dikoreksi Ustaz? Wah, ini udah bagus nih, Masya Allah, dahsyat. Cuma mungkin gini ya, sebenarnya baca Quran itu, dia itu olahraga wajah tuan. Karena maksudnya? setiap kita baca itu bergerak mulut kita itu jadi semacam kayak Jadi maksudnya ini ya Ustaz ya, pronunciation ya, gitu ya? Makanya kalau ngaji itu sebenarnya kita buka, iya betul. Kan ada sebagian orang ngaji kan, jadi kayak gerenyem gitu. Nah itu kurang pas, mestinya mulutnya dibuka. Kapan u ya u, kapan a i gitu. Nah itu dia. Jadi lebih dibuka. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua nih tadi ada fal yasumhu. Itu kalau kita wakaf berarti mimnya mati, hanya juga mati. Tapi dua-duanya mesti terdengar nih. Jadi dengan Nah di sini haknya adalah ha besar. Jadi ketika kita wakaf, suara nya itu terdengarnya besar. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Nah gitu. Tadi kedengaran agak sedikit kecil, falyasum. Tadi nya kecil. Nah, mestinya karena sum. ha besar tetap sum. Nah, begitu kira-kira. Ke dalam ya. Ya, oke. Coba boleh? Ya, diulang ya. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى
فرقان فمن شهد منكم الشهر. Tadi itu harusnya dipisah ya. Nggak apa-apa boleh. Kalau Ya, napasnya ya, panjang, nggak masalah dia. Oke. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Masya Allah. Mungkin ada terkait dengan penyebutan huruf di sini ada satu huruf yang mungkin memang agak susah, ini agak berat. Ya, bahkan untuk orang Arab sekalipun agak susah, itu penyebutan huruf wad. Jadi wad itu lidah kita itu boleh merapat ke sisi sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau bisa merapat bisa, cuma kadang kalau terlalu rapat jadi suaranya seperti zo, zo, jadi kayak zo. Jadi sebenarnya agak minggir aja boleh. Zo. Jadi Ramadan, Mariyawan. Nah itu. Dan itu memang satu-satunya huruf yang hanya dipunya oleh huruf Arab ini. Makanya orang kalau belajar bahasa Arab itu sering bilang, saya belajar lughatul dhad, saya belajar bahasa dhad gitu. Untuk menunjukkan Saking dhad itu menantang ya. Karena memang banyak salahnya. Ya, betul. Kalau zo emang udah jelas-jelas ditaket zo. Kalau dhad itu seperti di tengah-tengah gitu ya. Jadi lidahnya itu penempatannya agak rumit. Tapi insya Allah kita pelajari bisa. Boleh diulang di ini aja. Waman kana maridan saja coba. Ya. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Mantap. Tadi udhannya lumayan ya? Ya, lumayan. Enggak maridon. Nah, kalau maridon itu ya pas. Terus nah ini temanya sendiri gimana Ustaz? Dari ayat ini? Ya, sebetulnya kalau kita bilang atau berbicara tentang bulan Ramadan, itu kita mau tahu Ramadan itu identik dengan apa gitu. Karena biasanya kita mengenal sesuatu atau seseorang itu kan dilihat identiknya gitu. Misalnya mohon maaf nih punten. Kalau kita bilang nama AA kan orang identiknya oh Jin dan Jun gitu. Meskipun ya bisa juga identik dengan yang lain, tapi yang paling melekat yang itu gitu. Nah, Ramadan itu sebetulnya yang paling identik itu adalah Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Ramadan lebih identik dengan Al-Quran dibandingkan Ramadan identik dengan puasa, dengan ampunan, dengan rahmat dan lain sebagainya. Maka di sini Allah katakan Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kan kalau kita baca sejarah tuh Al-Quran turun pertama kali Rasul dapat wahyu tuh. Jadi usia 40 tahun, lalu 13 tahun berdakwah di Mekah, baru hijrah ke Madinah sekitar tahun kedua Hijriah baru diperintahkan kita puasa nih. Jadi rentan waktunya ada sekitar 15 tahun. Ya, sebelum puasa diperintahkan Al-Quran dulu nih yang bikin bulan Ramadan ini punya identitas. Nah, itu kira-kira kan yang utama dari sini. Jadi selama kita di bulan Ramadan ini kita memperbanyak Al-Quran itu sangat baik ya Ustaz? Ya betul. Jadi mestinya itu kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, intensitas kita
dengan Al-Quran itu interaksinya harus lebih intens. Ya. Rasulullah itu dulu kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, udah itu malaikat Jibril datang, Rasul baca, malaikat Jibril dengerin. Nah, jadi memang betul kita kalau baca Quran itu mesti ada yang nemenin. Kalau hidup sendirian oke lah itu ya masing-masing. Tapi kalau baca Quran nggak bisa sendirian. Roman-romannya nyindir nih kayaknya nih. Doanya aja Tat. Ya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Biar ada temennya. Sekarang temennya Ustaz aja dulu. Ya. Berkah. Biar dibenerin ya. Kalau ada yang salah-salah. Kalau kaitannya dengan Ramadan, ayat-ayat di Al-Quran tentu tidak hanya ini ya Ustaz ya. Betul, betul. Kira-kira ada ayat lain ya Ustaz yang ya kalau berkaitan dengan bulan suci Ramadan banyak sekali ayat-ayat ya tentang takwa, tentang tata caranya Ramadan berpuasa, terus tentang doa dan lain sebagainya. Itu memang banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bulan suci Ramadan. Ya, tapi menarik ini kenapa Ramadan itu tadi adalah bulannya Al-Quran, karena memang Al-Quran ini kan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mulia kan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyunya. Wahyunya ini kalamullah, ini Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Kalamullah berarti Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Maka untuk turun ke sini pun Allah pilihkan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Disampaikan ke manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya bulan Ramadan menjadi mulia, tertular kemuliaan Al-Quran itu. Nah, makanya di bulan Ramadan ini supaya kemuliaan Al-Quran yang terkena atau berada dalam bulan suci Ramadan jangan sampai rusak, maka di bulan Ramadan ini kita diperintahkan puasa supaya kita menjaga diri nih, jangan sampai berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat aniaya di bulan suci Ramadan yang bulan ini sudah mulia oleh Al-Quran. Maka yuk kita jaga dengan puasa. Itu kira-kira. Oke. Baik Ustaz. Amalan-amalan di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran ini apa Ustaz yang lebih diutamakan dan bernilai di mata Allah? Sebetulnya bulan suci Ramadan ini karena dia bulan yang mulia, kita diperintah untuk berpuasa, maka semua amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu menjadi lebih besar nilainya dibandingkan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin kita sholat sunnah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, maka dengan sholat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu jauh lebih besar pahalanya. Karena kita ibadah itu dilaksanakan di bulan momen yang segalanya menjadi mulia gitu, tertular kemuliaan Al-Quran tadi. Banyak orang di luar sana Ustaz ya, gue mau hatam nih Quran di bulan Ramadan. Kan ada yang sebetulnya sudah mau hatam karena kagak pernah ngaji-ngaji lagi, akhirnya masuk bulan Ramadan dari awal lagi, ya. Tapi begitu pas mulai masuk lagi Al-Fatihah, terus masuk Al-Baqarah, baru ayat ke-10 misalnya. Oh banyak amat ini gue selesai gitu ya. Itu jadi kayaknya bikin jadi pesimis gitu ya, malah jadi langsung aduh udah kendor gitu mau hatam. Sebetulnya teknik hatam yang efektif yang baik itu seperti apa ya?